Kalau gue bikin gas begini, modal 80.000, untung 45.000, satu tabung bro. Nggak ngajarin nih ya. Jangan, dia bukan ngajarin kita. Ngajarin. Jadi kita ceritain yang ini dulu. Awalnya lah ya. Awalnya. Akan ada cerita hikmahnya pasti gue yakin. Ada hikmahnya bro. Gue mau dengar cerita nih. Lu waktu bikin di mana lu? Gua bikin itu posisi di dapur. Dapur tuh ya? Jadi gue sewa gudang itu nggak gede lah. Rumah. Cukup 100 tabung lah ya pokoknya ya. Dan itu di lingkungan warga bro. Lingkungan warga? Lingkungan warga. Bahkan sempet gue itu dikomplain lah bahasanya. Kan warga bingung bor nih. Iya. Ini main apa nih? Lontang. Ini yang bikin dia warga bingung gini bor. Ini gas 3 kilo masuk nih. Gas 3 kilo isi masuk. Tiba-tiba keluar lagi kosong. Dan yang keluar tabung gas 12 kilo. Iya. Udah ada isinya. Ini disedot apa disulap nih? Disedot apa disulap? Selamat datang di TV Kami Podcast. Kembali lagi kita hadir untuk menayangkan hal-hal yang berfaedah dan bermanfaat pemirsa YouTube sekalian. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Tamu yang banyak pengalaman dan sari yang bisa kita ambil dari beliau. Bang Irul. Cep. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Bor. Udah lama nggak ketemu nih kita. Ketemu di podcast. Panjang bor tidak ya bor. Ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ya syukurlah. Jadi selama ini gue hilang, ya kurang lebih 1 tahun lah ya nggak ketemu ya. 1 tahun nggak ketemu. Gue sempet nyari-nyari nih, kemana nih Bang Irul nih, CS gue kemana nih ya kan? Sekolah bor, sekolah. Sekolah apaan? Mahal lah sekolahnya lah. Seru lah pokoknya ya. Ya lu tahu kan gue usaha waktu itu Pokoknya perjalanan gue panjang lah. Dari marketing segala macam ya kan. Akhirnya gue terjun di dunia gas. Yang katanya duitnya kenceng ya kan. Iya. Akhirnya gue sekolah dah. Sempet gue dengar tuh angin, kabar angin. Gue nanya kan ada kawan kita, Irul kemana bro? Sekolah dia. Sekolah apaan? Sekolah penting lah pokoknya, lu tanya dah sama kawan-kawan yang lain. Terakhir gue ketemu anak Citayam cerita, Bang Irul main gas katanya. Oh iya, main gas, ada lika-likunya dengar-dengar bro. Jadi terakhir gue ketemu lu tuh gue selesai dari sales air tuh bor. Iya kita selesai air tuh. Gue kerja tuh bor. Gue kerja. Jadi sales tabung nih bor. Sales tabung. Oh iya gue sempet ngeliat lu tuh bawa tabung. Gas LPG kan aneh tuh bor. Jauh banget ya. Dari jualan air ke jualan tabung gas LPG. Nah dari situ gue mulain jadi sales tuh dengan ngejar omset buat perusahaan kan gitu. Akhirnya gue freelance bor dari kantor tersebut, gue freelance. Nah gue lihat nih dari penjualan di perusahaan yang gue kerja waktu itu, gue lihat penjualan gasnya kan bagus bor. Ada gas 3 kilo, 12 kilo, 50 kilo, kan gitu. Nah ternyata lama-kelamaan gue tahu tuh bor, kalau gas itu hasil dari pemindahan, gitu bor. Konversi? Enggak. Apa maksudnya pemindahannya nih bro? Jadi isinya ini dari barang subsidi bor. Oh iya paham gua. Jadi 12 kilo, 50 kilo itu isinya dari gas subsidi. Gas 3 kilo, seperti itu bor. Nah berhubung gua sales, marketing, penghasilan gua minim dong. Tetep kan.
namanya butuh keringat lebih banyak kita lah. digaji, gitu. Nah lama kelamaan gue melirik bisnis ini lumayan Bor. Akhirnya gue beranikan diri buat putus kerja, freelance. Gue ngambil mobil Bor waktu itu Bor. Gue punya duit sedikit, gue ngambil mobil pada tahun sekitar 2012 lah. 2012. Akhirnya gue masih sambil jualan tabung, gue cari Bor caranya gimana nih Bor mindahin subsidi ke non subsidi Bor. Karena lu mungkin bisa hitung lah. Kalau gas 3 kilo, taruhlah harganya gas 3 kilo itu 20.000. 20.000 kali 4 80.000 kan. Iya. Nah, 3 kilo kali 4 kan 12. Kalau gue pindahin ke tabung 12 kilo dengan harganya pada waktu itu 120.000, kan lumayan margin 40.000 setabung Bor. Oh jauh dong. Jauh kan? Jauh. Kalau gue bisa ngabisin sehari 50, gue bikin produksi 50 sendiri, kan untungnya lu bisa hitung lah. Iya. 4 Di kumulatif 1 bulan jauh sama ongkos sales lu ya kan. Jauh. Nah kalau yang 50 kilo isinya itu kan mungkin sekitar 17 tabung, 18 tabung. Itu pun lebih gede lagi marginnya. Nah ceritanya berjalannya waktu tuh Bor, gue tergiur Bor. Gue cari pemodal, investor, gue udah freelance dong. Udah punya mobil sendiri dong, kredit, walaupun kredit gitu kan, ada peningkatan. Nah yang namanya seorang marketing, cepet dong Bor, naik ke Bor. Udah tahu lo lubang-lubangnya Iya, kan. Nah, akhirnya pada tahun 2015 itu gue sempet hilang Bor, lama Bor. Gue buka di daerah Ciambar. Daerah mana tuh Bro? Sukabumi. Parung Kuda, gue dapet investor sekitar waktu itu sekitar 80 jutaan lah. Gue beli aset dong, gue beli tabung, gue beli perlengkapan gue sewa lah ya. gudang segala macam. Nah, tinggal nih gue nyari alat ini Bor, alat buat transfer nih, buat mindahin gas 3 kilo ke 12 kilo tadi dong. Ini caranya gimana nih Bor? Gue cari cara dong Bor. Ya berhubung pengalaman teman-teman banyak, gue nanya-nanya dong, kan gitu. Mungkin teman-teman gue yang masih pada jalan kan gitu Bor. Akhirnya gue cari alatnya, gue belanja nih Bor. Ada di pasar Gelap lah, pasar gelap lah, gue belanja. Dengan alat yang sederhana gitu kan, harganya nggak terlalu mahal. Itu sekitar satu alat itu ngabisin budget sekitar 300.000 lah. Satu alat. Murah ya kalau alatnya mah ya. Murah. Pada waktu itu gua beli sekitar 10 alat. 10 alat. Waktu itu 2015 itu alat masih pipa Bor. Kayak batang besi, atasnya kayak regulator gitu Bor. Kayak yang biasa dipakai di rumah tangga tuh ya, Iya, regulator biasa. Tuh, Bor. Jadi gue diriin nih tabung gas 3 kilo, yang 12 kilo. Gue pindahin gas 3 kilo ke 12 kilo itu. Gimana dong caranya biar 3 kilo ini biar nyedot nih, biar pindah, biar masuk ke 12 kilo. Biar mudah masuk. Itu ada caranya Bor. Oh, Pakai es batu Bor. pakai es batu. Ini teknis nih. Teknis. Ini pemirsa bukan maksud ngajarin tapi nanti akan ada hal-hal apa? Jangan faedah Bor, ini yang bisa di bukan ngajarin, artinya biar masyarakat juga tahu. Bahaya sih enggak Bor? Bahaya nggak ya? Bahaya sih enggak. Kecuali kita lagi produksi, lagi bikin, ada yang ngerokok, Ada yang masak ya kan? ada yang masak, bunuh diri dah ente dah kalau gitu mah. Ya kan? Karuan tuh. Karuan dah, mampus bisa meledup kan gitu. Nyari jalan cepat tuh. Di sini kan gua ngejelasin nih. Masyarakat taunya kan, wah penyuntik nih. Kesana di kuping tuh nggak enak Bor. Iya. Kita nyari makan buat anak bini, dibilang penyuntik gas Bor. Sedih bener Bor.
dibilang pengoplos kan gitu. Nggak ada Bor, nggak ada istilahnya gas disuntik. Orang besi sama besi apa yang disuntik Bor? Iya. Dioplos ribet Bor. Emang ada bahasa nyuntik, ngoplos itu ada Bor. Tapi ada yang lebih indah Bor kata-katanya Bor. Biar lebih enak gitu kerjanya. Mindahin subsidi ke non subsidi. Cakep Bor. Itu bahasa orang penggede itu ya kan? Bahasa orang penggede itu ya kan? Jadi 2015 itu gue bikin sehari Bor. Gue mampu produksi satu hari itu 100 tabung 12 kilo. 100 tabung? 100 tabung 12 kilo. Nah, 100 tabung 12 kilo gue membutuhkan, kalau satu tabung 12 kilo, gue membutuhkan 4 tabung. Kalau 100 tabung kan berarti gue pakai melon ini 400 Bro. 400 gas 3 kilo gue pindahin ke 12 kilo dalam jangka waktu setengah hari lah. Maaf sebentar diputus. Kalau selain 12 bisa lagi lu pindahin ke gas-gas yang lain gitu Bro? Bisa. Oh. Ke gas 50 kilo. Berarti alat ini memang bisa multi ya? Dipakai kemana gasnya? Tapi kalau alat untuk 50 kilo beda Bor. Beda lagi alatnya Bor. Itu alatnya dia bukan pipa, pakai selang. Ada selang Bor. Dia khusus alat 50 kilo. Dan untungnya lebih besar lagi. Gue waktu itu nggak main 50 kilo. Karena terlalu makan gas 3 kilo terlalu banyak. Dia 50 kilo aja gue harus membutuhkan gas 3 kilo sekitar 180 tabung. Iya. Seperti itu. Jadi pada waktu itu gue sempat maju Bor. Bepunyaan dulu deh. Bepunyaan. Bayangin aja kalau sehari gue mampu produksi 100 tabung. Gue waktu itu jual di angka 125.000. Gas 3 kilo 80.000 gue jual 125. Berarti gue punya untung kotor 45.000 kali sehari 100, 4,5 juta Bor. Kotor Bor. Karyawan gue pakai 3 orang kali. Kan gitu. Ya gaji sehari 100.000 lah sehari seorang gitu kan. Kebagian dong gue sehari 3 juta bersih mah Bor. Iya kan? Tuh ongkos pejabat tuh, ya kan? Kalah Bor gaji pejabat. Makanya. Ya kan? Artis gas, ya kan? Nah, ya namanya manusia Bor kadang. Iya. Kita lagi punya duit kan. Pasti Bro. Ada Bor. Jalan tuh Bor lama Bor. Gue pasar gue sampai ke Pelabuhan Ratu, Cianjur, Bandung, ya kan? Ke mana lagi? Jampang, Jawa Barat lah ya. Jawa Barat lah waktu itu. Jadi waktu itu ibaratnya bisnis gue disebutnya ilegal lah Bor. Gitu. Bahasa kerennya ilegal. Ilegal bahasa kerennya. Padahal menurut gua, menurut versi gua, nggak ada yang gue rugikan Bor di situ. Pandangan lu lah. Pandangan gua, kan kata gua Bor. Iya. Kan kalau kata gue punya orang tua nih Bor nih. Kalau jadi orang bener jangan bener sendiri, ya kan? Bener sendiri ya kata lo bener. Iya. Belum kata orang lain. Bener kan ya menurut umum nih, menurut kata orang nih, kan gitu. Nah menurut kata orang umum ada yang bilang bener, ada yang bilang salah, kan gitu. Nah, bener kan nih menurut agama agama kita? Iya. Bener kan nih jual beli seperti ini? Ya menurut gue bener karena gue jujur terus terang dengan pelanggan gue dong. Karena waktu itu gas resmi itu harganya sekitar 140, gue bisa jual di angka 120. Kan yang namanya jual beli sama-sama tahu sah-sah aja Bor. Gitu. Ternyata gue nabrak pemerintah nih Bor nih. Regulasi aturan ya. Aturan pemerintah. Yang seharusnya ini dikerjakan oleh pihak Pertamina. Lu yang mengerjakan. Gue ngerjain. Iya. Punya apa? Ide sendiri. Ya, gue boleh bilang gue punya Pertamini ya waktu itu. Iya. Pertamini gasnya kan. Cuma perut gue nggak gendut doang. Lu gini Bro. Ya mengenai teknisnya lu udah banyak cerita lah ya. Awalnya lu dasar motivasi lu untuk ini gue yakin nih nggak kenapa-napa nih. Udah dah, gue coba dah, gue terjun kemari deh.
Itu pemain banyak di pasaran, Bro? Pemain waktu itu banyak, Bor. Banyak ya? Cuman mungkin disebut pemain nekat, ya gue termasuk pemain nekat, Bor. Modal baru tahu langsung lu jalan tuh ya? Baru tahu langsung jalan. Gue belum tahu resikonya. Kadang gas itu suka ada yang berbalik juga, Bor. Lagi bikin tuh ada yang berbalik, ada yang pentilnya gas. Makanya dilarang keras di area gudang gue tuh ngerokok lah. Kan gitu. Karena untungnya menggiurkan dan memang kebutuhan gue besar lah, lo tau lah. Iya. Dasar adalah kebutuhan lah ya, Iya, nggak ada pilihan lain ya pilihan lain. buat jalan ini nih. Karena waktu itu yang gue rasain jualan gas normal itu nggak ketemu, Bor. Nggak ketemu. Kecuali kita punya PT, Bor. Sementara bikin PT untuk agen susah ya? Sementara bikin agen resmi itu nilainya cukup fantastis. Bisa sekitar, kalau bikin agen sekitar 2 miliar lah. Dari mana uang segitu? Jauh deh, impian itu jatuhnya. Impian. Ya. Impian gue emang bikin PT. Berhubung impian gak sampean, ya gue jalan yang ada dulu, Bor. Bikin pangkalan sekitar ratusan juta. Izinnya doang, Bor. Sedangkan marginnya nggak seberapa. Taruh gas dari PT 14,5, gue jual 16.000 sekarang. Berapa margin gue? 1.500. Kalau gue bikin gas begini, modal 80.000, untung 45.000, satu tabung, Bor. Nggak ngajarin nih ya. Jangan, dia bukan ngajarin kita. Ngajarin. Jadi kita ceritain yang ini dulu apa? Awalnya lah ya. Awalnya. Akan ada cerita hikmahnya pasti gue yakin nanti. Ada hikmahnya, Jadi Bor. gue mau dengar cerita nih. Lu waktu bikin di mana, Rul? Gua bikin itu posisi di dapur. Dapur tuh ya? Jadi gue sewa gudang itu nggak gede lah. Rumah. Cukup 100 tabung lah ya pokoknya ya. Dan itu di lingkungan warga, Bor. Lingkungan warga? Lingkungan warga. Bahkan sempet gue itu, gue dikomplain lah bahasanya. Kan warga bingung, Bor nih. Iya. Ini main apa nih? Lontang. Ini yang bikin dia warga bingung gini, Bor. Ini gas 3 kilo masuk nih. Gas 3 kilo isi masuk nih. Tiba-tiba keluar lagi kosong. Dan yang keluar tabung gas 12 kilo. Udah ada isinya. Ini disedot apa disulap nih? Disedot apa disulap? Ya namanya gas kan bau, Bor. Iya. Pasti encus pasti ada. Bunyinya ada sedikit lah. Curik nih kitanya, curik nih warga nih. Didatengin lah gua nih sama warga. Tapi alhamdulillah, Bor, gua memberikan penjelasan warga. Dan gua bersosialisasi waktu di Ciambar nih ceritanya. Sosialisasi, bahkan ustadz setempat pun bahasanya, gua ini pedagang curang katanya, Bor. Kata dia, Bor. Ngerugiin warga. Gue sih gue adepin, karena gue merasa, yang gue bilang tadi, bener sendiri, Bor, tuh, Bor. Gue merasa diri gue bener. Gue bilang, salahnya di mana, Ustaz? Gas 12 kilo, isinya gas. Isinya 4 tabung, gas 3 kilo, gue bilang gitu. Gas 3 kilo, isinya 4, kali 4 kan 12 kilo. Terus pembelinya tahu bahwa barang saya emang saya bikin sendiri. Keren kan, Bor? Bikin sendiri, Bor. Mindahin sendiri. Proses pemindahan ya. Proses pemindahan, Bor. Jadi, gue nanya hukum jual beli kan ijab kobo dong. Nggak mengurangi timbangan. Timbangan resmi itu sekitar, kalau isi gasnya 12 kilo kan, tabung kosong 12 kilo isi kan 15 kilo, Bor. Tambah 12 kan 27. SPB resmi sendiri pun jarang sekali full 27. Paling 268. 26,5. Timbangan gue mampu tembus ke angka 26,5, Bor. Range-nya mendekati lah ya. Mendekati, Bor. Cuman berapa persennya aja kurang. Ya gue bilang kreativitas lah. Iya kan? Cakep lu. Iya kan? Idenya. Ide kan gitu, Bor. Tapi aturan nih gue bicara mengenai ini ya. Hal yang tadi kita bahas dari awal tuh, Bro. Itu gimana ceritanya lu bisa tiba-tiba ke sekolah alam, Bro?
Jadi gue baru berbenturan dengan aparat itu bukan di tahun dekat-dekat ini, bukan. Jadi gue pada tahun 2015 itu, waktu di Ciambar itu, gue ke gap juga, Bor. Ke gap. Ya bahasanya, ya nggak perlu gue ceritain lah. Kalau jalur-jalur begitu sebetulnya bisa diiyakan lah, kan bahasa gitu. Cuma kan duitnya gede, Bor. Kita nggak Yang mampu. kalau orang kita bilang koordinasi. Koordinasi, Bor. Sebelum ngomong koordinasi, lu boleh ngerokok di sini. Bebas. Ngerokok lu, Bor. Iya. Kita lanjut lagi nanti ceritanya, bro. Panjang, Bor, ceritanya, Bor. Itu 2015 aja gua dihantem sama Polda, Bor. Polda Bandung. Cuma alhamdulillah gua selamat. Penegak hukum lah. Selamat, Bor lah, selamat gua. Ya selamat dengan, ya lu bahasanya tau lah. Iya. Gua bebas lah. Cuman aset gua habis tuh, Bor, situ, Bor. Habis aset gua. Gua juga dikatakan buron sih enggak. Artinya gua selesai lah. Pada tahun 2015-2016 gua selesai usaha di sana. Gua ngerokok dulu, Bro, ya. Silakan, bro. Biar santai. Lu sekarang usaha apa? Usaha gua lagi merintis usaha UMKM nih, bro. Apa tuh? Aturan pemerintah. Gue lagi mau coba belajar di bidang kuliner. Pelan-pelan kita lagi merintis. Semoga aja ya, doain gue ya. Amin, amin. Kita bisa buka banyak cabang nih nanti nih. Nah, tambahnya ini sama teman-teman kita bikin media kreatif ini, podcast TV kami gitu. Gue diajak sama temen, ayo kita sama-sama lah. Daya kreativitas kita dikembangin. Lalu kreatifnya kemarin kan itu bikin apa tuh alat ya? Penggejosan. Penggejosan gas. Nah, lanjut ceritanya. Jadi 2016 itu gue bubar tuh, Bor, dari Ciambar, bubar gue. Ya akhirnya gue terlilit hutang. Mungkin dari jalan usaha gue yang salah kan gitu. Memang untung menggiurkan. Wow, tuh itu untung dahsyat itu sih. Dahsyat. Gaji gubernur gitu kalah, Bor. Nggak ada, bro. Kalah, Bor. Iya. Ya emang pada dasarnya yang salah itu nggak jadi berkah. Kan gitu, Bor. Cakep, bro. Akhirnya modal gua habis, utang gua banyak. Hidup puyeng ya, aur-auran ya waktu itu ya. Aur-auran, Bor. Waktu itu, Bor. Pokoknya akhirnya gua putuskan untuk balik ke kampung halaman nih. Gitu. Dari Ciambar gue balik lagi ke tempat gue tinggal dong. Iya. Bojonggede. Pada waktu itu aset gue ya tinggal mobilnya, Bor. Karena sempat bahasanya keciduk lah kan gitu. Cuman gue bisa selamat lah kan gitu. Karyawan gue selamat semua kan gitu. Nah, ada sedikit cerita nih, Bor. Tambahan, Bor. Jadi pas gua bubar itu, Bor, alat gua hilang nih, Bor. Ada yang terusin kali, bro ya? Ada yang terusin, Bor. Ada yang terusin cita-cita lu. Ada yang terusin tuh, Bor. Yang gua nggak sebut namanya lah, orangnya. Gua bilang, itu alat abang kemana itu? Setas itu, alat gue itu udah nambah, Bor, 20. Waduh, nggak tahu, Bang. Tiba-tiba setelah pas gue sampai di Bogor, 3 bulan kemudian, gue ngeliat berita baru TV, Bor. Pangkalan gas meleduk. Serius? Yang punya? Serius. Lukanya itu, lukanya sekitar 90%. Iya kan? Nggak taunya, Bor. Nggak taunya alat gue itu
Diambil Bor, sama mantan anak buah gua. Melanjutkan cita-cita bro, berarti bro. Ngelanjutin usaha gua Bor ceritanya. Ya namanya mungkin dia ngelihat gua penghasilan lumayan pada waktu itu ya kan. Nyoba nih Bor. Telah terjadi gas meledak lah bahasa. Di daerah Cisaat waktu itu. Sukabumi. Gua nggak sebutkan pangkalannya siapa. Artinya dia bikinnya itu di tempat gua yang gua kirim barang. Jadi si bapak ini pelanggan gua narik anak buah gua buat kerja di situ. Alat gua hilang tuh diambil sama anak buah gua Bor. Nah kronologisnya Bor ceritanya itu kan kalau pangkalan kan bawahnya datar, di atasnya kan ada lagi tuh tempat begitu tuh. Dia bikin di sini Bor nih. Di atasnya. Bikin, mindahin gasnya di atas di pangkalan. Dengan posisi rolling door ditutup dong pangkalan. Dia ngerjainnya malam waktu itu. Berhubung anak baru Bor nggak paham. Jadi gas LPG ini apabila dia bocor, dia nggak naik ke atas Bor. Dia tuh ngalir ke bawah. Berat jadinya ya, gasnya jadi gas berat gitu ya. Kayak air, dia jalan kayak air. Nah pada waktu itu dia bikin di atas, keneknya ini dia istirahat, dia ngerokok di bawah di Bor nih. Rokok di bawah. Rokok aja enak kan. Dia pikir jauh, gas di atas, gue di bawah. Kan gitu. Nah karena yang bikinnya baru, itu kan gas tumpah-tumpah Bor. Bahasanya karetnya ini nggak pas sama pala yang dia masukin tuh. Jadi gas nyerocos gitu. Iya. Keluar terus. Tumpah dong gas ke bawah. Nah anak buah yang bawah juga yang namanya baru nggak paham. Jatuhlah bu rokok nih Bor gini Bor nih. Nyamber Bor, leduk. Sampai sekarang cacat kan gitu. Ya akhirnya dari situ kejadian itu alat gua tahu dicuri sama dia. Karena waktu itu yang punya alat Sukabumi cuma gua. Seperti itu. Biangnya deh lo ya. Ya dikatakan Dikata biang nggak biang, tapi pemainnya ada yang doang ya. Enggak juga, tapi tapi di situ emang gua punya sahabat satu. Itu namanya si Allah pokoknya. Dia tuh setia bener sama gua. Singkat cerita, gua masih penasaran nih Bor nih. Iya kan? Gua balik ke Bogor, gua nyari modal lagi ya kan? Gua usaha lagi nih Bor nih. Gua bikin lagi Bor. Lu bikin lagi terus tuh. Terus bikin lagi Bor gua. Kucing-kucingan lah bahasanya. Kucing-kucingan. Karena dari situ gue udah tahu bahwa usaha gue ini dikejar oleh aparat. Bahasanya bener menurut negara nih nggak ada. Bener menurut umum pun dibenarkan oleh sesama pemain aja. Gitu. Karena pemain ini bukan hanya gue doang. Cuman kan gue memang terlalu vulgar lah, terlalu berani waktu itu. Nah, gue bikin lagi Bor, pindah gudang, kebelilah lagi asetnya. Kepunyaan lagi lo. Punyaan lagi Bor. Belum kapok tuh ya? Belum kapok, gue kagak ada. Gue orangnya kagak ada cerita kapok Bor. Gak cerita kapok. Bahkan di 2018 tuh 2017, gue makin gila man Bor nih. Buangan gue makin banyak. Bahasanya gue makin gila lah main lah. Makin gejos, makin omset gue dari 100 bisa pego sehari. Dan itu gue kerjain sendiri Bor. Lu sendiri tuh? Sendiri. Gue pakai anak buah cuman connect sama supir. Bahkan istri gue bantuin Bor. Bro, ini nih. Lu bikin nih, lu pindah tempat gitu. Itu yang nyerap hasil produksi lu rumah tangga langsung atau agen-agen Bro?
Gue jual itu Bisa Bor. langsung gitu ya? Enggak Bor. Enggak. Gue jual ke agen-agen. Oh, Agen. berarti lu jual ke tempat yang resmi ya? Jual ke tempat yang resmi. Masih diterima juga tuh bro. Dia tahu. Dia tahu Bor. Tahu. Ada sebagian yang mau. Sebagian oknum lah. Enggak semua, oknum Iya, lah biasa. oknum. Karena satu lagi, dicari keuntungan lah Bor. Iya. Karena gas 12 kilo ini kalau dia ngikutin harga resmi, itu untungnya nggak seberapa gue bilang. Kecil ya. Paling 5.000 perak atau 10.000. Kalau barang dari gua, bisa untung. Kasarnya maju untung, mundur untung dia. Kasarnya kan gitu. Yang hebatnya lagi Bor, kan pertanyaannya, segelnya dari mana segelnya kan gitu. Tuh, gue mau nanya. Gue mau nanya sama lu tuh. Kok bisa gitu? Segel segitu sakral kalau gue lihat. Sakral. Di resmi ya negara bikin tanda subsidi dan non subsidi itu dari segel kan. Tiap wilayah juga warnanya beda-beda ya. Setahu gue. Itu gimana tuh bro? Segel itu resmi Bor. Resmi. Dan diperjualbelikan. Oknum lah biasa. Gini nih, kategori resminya dia keluar dari pabrik yang umpamanya anggaplah ya perusahaan resmi negara gitu ya yang bikin gas, atau lu beli dari pabrik yang memproduksi segel. Gue beli Bor. Pabrik segel. Entah itu dari pabrik, entah itu dari SPBE, intinya gue beli dengan seseorang yang udah ada. Pasar gelap lah ya. Pasar gelap lah. Dia ngejamin bahwa itu segel asli. Itu asli Bor. Asli ya. Asli Bor. Kalau gue bilang ada pabriknya, gue nggak pernah lihat pabriknya. Iya. Dan gue juga nggak pernah beli di SPBE, nggak pernah. Karena Pasar ada, gelap lah pokoknya kita. ada orang lah yang nganterin lah. Misalnya, abang butuh segel berapa? Yang dianterin lah. Kan cakep banget bener, mendukung Bor. Kalau secara fisik, isi ya sama lah ya. Yang diproduksi dengan pabrik resmi dan Sama. pabrik Irul tuh sama lah ya. Nggak ada bedanya. Ya gue sebut Pertamini lah. Pertamini. Timbangan sama, segel sama, warna sama, harga doang yang beda. Kalau Ya? di resminya kan SPBE. Ya kalau gue sebut gue punya sendiri SPBA. SPBA. Ya, pokoknya hasil anak bangsa tuh Bor. Wih, cakep. Kreativitas anak bangsa ya. Kreativitas menurut gua. Iya. Karena Jangan dicontoh tetap tuh. menurut gua bener waktu itu Bor. Waktu itu ya. Nah terus yang menjadi dasar lu akhirnya nih, kita udah banyak cerita perjalanan lu sampai dari produksi, lu memasarkannya, sampai lu ke pentok gitu ya. Lu keluar, lu bikin lagi. Sampai lu berhenti itu gimana bro? ini sekarang lu ceritanya dalam kondisi yang udah gua nggak bikin lagi tuh gitu-gituan. Jadi ceritanya gini Bor. Yang namanya perbuatan salah sudah pasti satu hasilnya nggak berkah. Jadi gue dapet duit waktu itu sehari 4 juta, 5 juta. Habis lah buat kesenangan gue lah. Ya kan. Ya satu nyenengin keluarga. Gue juga emang ada sempet ya salah jalan lah bahasa anak laki, wajar lah Bor. Duit punya ya. Duit punya, ya kan. Iya. Gitu. Akhirnya bahasanya tuh ya gue kekenyangan kali. Bahasa kekenyangan, udah lupa diri ya kan. Kasarnya tuh pokoknya gue produksi sehari sekian aja. Sehari sekian aja gue produksi. Lu ke disco terus dong lu. Duit banyak aja. Bahkan lu ke disco. Dikit-dikit. Ya adalah salah jalan lah Bor. Iya. Tapi itu menyadarkan gue semua. Jadi endingnya itu pada tepat itu. Mungkin perjalanan gue udah terlalu panjang, terlalu lama. Jadi awal 2019 masalah. 2019 akhir. 2019 akhir Bor.
Apa tuh dasar lu apa punya kepikiran gue berhenti deh, gue stop deh? Itu yang gue cerita di awal, gue sekolah Bor nih. Tadi Oh lu kan sempat kenal lagi lu? iya, tadi gue nggak mau cerita Bor. Masalahnya karena Kalau di sini kudu jujur, karena kita manfaatnya biar kita bisa salurkan ke pemirsa YouTube kita nih. Itu kan aib Bor. Tapi ya berhubung udah cerita, gue ceritain lah. Gue waktu itu kurang lebihnya itu jam 3 sore lah. Pada asar. Pada hari itu emang badan gue nggak enak, pikiran gue nggak enak. Kasar nih hari ini gue kok nggak enak banget, gue bikin gak ya kira-kira gitu kan. Firasat sih udah nyampe Bang. Firasat udah nyampe. Jam 3:30 abis asar. Gue bongkar barang Bor nih di gudang nih. Ini udah pindah ke Bogor nih Bor, bukan di Ciambar. Ciambar tutup, udah pindah ke Bogor. Gue kena tahun 2019 akhir itu di daerah Depok. Daerah Depok. Sekitar pada asar lah. Alhamdulillah temen gue yang ngirim 3 kilo tuh selamat. Habis dia ngirim, nurin barang, dia balik. 3:30 ada yang masuk 8 orang dari anggota kepolisian Polda Metro Jaya Bor. Polda Metro Jaya Bor. Tapi gue salut sih dia nangkap gue, nggak pakai kekerasan, ya kan? Dia pakai mediasi. Ya gue sih prosedural ya, SOP kepolisian lah ya. Selamat sore. Saya dari Polda Metro Jaya. Kaget mah ada Bor dikit Bor. Gitu. Teng aja ya. Paning itu bahasa jantung gue turun ke pusat Bor. Yang mata mendelik juga susah ya. Buahnya mau merem tapi kenyataan ya. Yang kesiannya lagi Bor, istri gue lagi tidur tuh Bor. Istri gue lagi tidur. Dan di situ ada adik gue Bor tuh. Ada adik gue. Akhirnya ya gue kooperatif. Di mana alatnya? Ada Pak. Semua diperagain, videoin semua. Akhirnya gue dibawa Bor. Bawa semua nih gue nih. Istri gue. Proses lah. Gue. Anak gue. Anak gue, adik gue. Proses lah Bor. Di BAP gue sekitar 1 kali 24 jam. Nambah mungkin setengah hari kali. Melengkapi ya. Yang pertama gue di BAP itu, gue ditanya, apakah saudara Khairul Anwar nyuntik gas LPG 3 kilo ke 12 kilo? Gue jawab dong sama penyidik Bor. Karena pada saat di BAP itu 4 meja Bor, jawaban harus sama semuanya. Nggak boleh beda. Gue jawab apa adanya dong. Saya nggak nyuntik Pak, gue bilang gitu. Saya nggak nyuntik. Nyuntik saya tahu, cuman saya nggak nyuntik. Nyuntik itu adalah mengurangi isi gas 3 kilo menjadi 2,5 kilo atau menjadi 2 kilo. Atau gas 12 kilo saya suntik, saya ambil nih menjadi 10 kilo. Saya nggak melakukan itu Pak. Bapak boleh cek BB saya yang Bapak bawa. Akhirnya masuk ke pertanyaan kedua Bor nih. Apakah saudara Khairul Anwar mengoplos gas 3 kilo ke 12 kilo? Gue bilang enggak. Apa yang dioplos? Enggak ada istilah dioplos Pak. Ada, saya tahu dioplos. Dan itu pengerjaannya sulit Pak. Jadi gas ini palepnya dibuka, kita isiin air seember. Kan di berat tuh Bor. Kita tutup lagi, baru kita isiin gas. Kan 12 kilo isinya nih. Padahal isi air seember 4 kilo. Berarti gasnya kan cuma 8 kilo Bor. Nah itu kan jahat tuh Bor. Berat air ya? Itu kan jahat tuh. Merugikan itu. Sangat merugikan. Nah, gue bilang saya nggak melakukan itu Pak. Bapak boleh cek, Bapak boleh buka gas BB saya. Kalau ada airnya, masukkan pasal saya ke pengoplos. Gue bilang gitu. Makanya masyarakat taunya penyuntik pengoplos. Yang gue bilang tadi di awal, kayaknya hina bener Bor. Penyuntik gas tuh, pengoplos gas. Padahal bukan.
Masuk pertanyaan ketiga, Bor. Apakah saudara Khairul Anwar memindahkan gas 3 kilo ke 12 kilo? Nah, itu saya, Pak. Gue akuin. Caranya bagaimana? Nanti kita peragakan. Peragakan, Bor. Jadi bahasanya memindahkan subsidi ke non-subsidi. Cakep tuh, Bor. Oh, bahasa cakep. Bahasa orang kuliah tuh ya kan. Ya kan? Ya kan? Di BAP bahasanya memindahkan subsidi ke non-subsidi. Ketemu, Bor, pasalnya, Bor. Pasal berapa itu, Bro? Pasal 6162. Yang bunyinya kalau nggak salah gue inget waktu itu adalah tentang hak cipta yang seharusnya dikerjakan oleh pihak Pertamina, yaitu SPBE kan gitu. Tapi gue yang ngerjain, ya gue jawab sama penyidik. Ya, saya kreatif berarti, Pak. Kreatif anak bangsa ya. Kreatif. Ya gue bilang ketimbang saya mencuri, saya juga kebutuhan banyak, Pak. Gue bilang gitu. Saya pikir ini nggak merugikan. Pada saat gas 3 kilo susah, memang tertulis hanya untuk rakyat miskin. Memang pada saat itu, saat gue ngerjain barang untuk mindah ke 12 kilo, gas itu nggak sulit, Bor. Banjir, Bor. Posisinya banyak, Bor. Dan warung-warung itu udah pada penuh, udah beres. Kebutuhan masyarakat udah ke-cover lah. Sedangkan kan perputaran dari pengisian lah, dari pelumpang bahasanya sana. Itu kan berjalan terus, Bor. Gitu. Masyarakat mau udah rapi. Nggak ada yang gue rugiin. Iya. Akhirnya, Bor, gue kena pasal tentang hak cipta. Hak cipta. Ancamannya 5 tahun penjara, Bor. Akhirnya lu berapa tuh? Putusan lu berapa putusan lu? 5 tahun penjara. Ya akhirnya di situ singkat cerita lah. Iya. Gua nggak ada bahasa cerita yang umum sekarang, bahasa siram menyiram gua nggak ceritain lah, ya kan. Itu adalah, Bor lah. Iya. Bahasa siram menyiram kan. Udah nggak jadi rahasia lagi, ya kan. Gua Ngademin. Iya. Kalau gua nggak adem-ademin mungkin gua Iya. putus lama juga, Bor. Ya alhamdulillah gue putus kena setahun setengah, Bor. Dapat potongan, kelakuan baik, dapat ini. Gue jalanin 1 tahun, Bor. Gitu. Mungkin ini kali ya, Ro, yang mengurangi masa putusan lu tuh dari pasal lu kooperatif kali. Kooperatif, Bor. Lu kooperatif. Jadi meringankan lu juga. Jadi itu pun gue belum sadar gue salah, Bor. Pas itu lu belum sadar lu salah? Belum sadar gue salah. Cakep lu. Salah gue di mana, Mas? Bahasa tambang mah tambang. Lu konsisten berarti lu. Iya. Gue salahnya di mana? Gue mindahin rakyat nggak ada yang rugi, kan gitu. Bahasa ngoplos, gue bilang gue nggak ngoplos, gue mindahin. Yang belinya pun tahu, kan gitu. Nah, gue pas sadar-sadarnya salah ketika gue pakai baju oranye, gue masuk ke sel, Bor. Kayak ngimpi lu ya. Itu hari itu gue masih belum sadar. 1 hari gue masih belum sadar. Gue pikir gini, gue tiduran di dalam penjara tuh, di Tahti waktu itu, tahanan titipan Polda Metro Jaya. Gue tidur, gue melek atas tembok, kanan kiri tembok. Wah, berarti gue di penjara. Berarti gue salah. Gitu. Akhirnya gue baru nyadarin salah gue itu, ya setelah gue sadar, gue melanggar aturan pemerintah tentang hak cipta. Yang menurut mereka gue merugikan masyarakat. Barang subsidi gue salah gunakan untuk non subsidi. Tapi memang gitu. Memang kalau dibilang membahayakan kalau ada yang merokok. Teknis lah ya itu mah ya. Teknis lah itu. Iya. Ya tetap gue melanggar tentang pemerintah. Iya. Bahasa ngelawan pemerintah. Iya, ada di situ. Siapa sih yang mampu ngelawan pemerintah? Gitu. Seperti itu, Bor. Nah, sekarang gini, gue kasih pertanyaan buat lu nih. Apa nih? Pertanyaan kita udah mulai akhir-akhir nih. Pertanyaan gue. Ini kondisinya lagi sulit sekarang, Bro. Sulit, Bor. Kondisi lagi sulit, ekonomi lagi ya kita tahu semua lah. Betul.
BBM naik. Ya. Naik. Sementara pemasukan juga ogah-ogahan. Bukan kita ya apa ya? Nutup-nutupin, emang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Lu mau nggak bikin lagi? Gua Nah, kalau dibilang kapok kagak kapok, Bor. Kagak kapok. Ya berhubung gua mikirin anak istri kan, Bor. cakep lu. Iya kan. Cakep. Umur juga gua Iya. udah mau 40. Masa ya gua ketangkep lagi, Bor, kan gitu. Kan Nggak sedih kapok banget. ketemu lagi inian Iya. tuh apa? Teralis besi ya kan? Tes besi. Ya gue sih di sini menjelaskan pemain-pemain yang masih pada jalan saat ini, mereka itu bukan penjahat, mereka itu bukan pencuri menurut gua, karena gas beli, Bor, bukan beli nyuri. Dia cuma mindahin ya? Mindahin, Bor. Ongkos kerja mindahin berarti ya? Mindahin. Jadi dokter-dokter ini yang para pekerja ini dibayar murah, Bor. Paling per tabung sekitar 5.000 atau 10.000 lah. Per tabung gede lah. Bukan per tabung kecil nih. Dia dengan berapa orang kan gitu. Karena mereka kebutuhan, Bor. Satu, pekerjaan sulit. Sedangkan butuh biaya. Untuk anak sekolah, untuk bayar rumah, bayar. Nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada pilihan lain. Mereka itu bukan penjahat sebetulnya. Dan mereka itu bukan pengoplos atau penyuntik. Mereka itu memindahkan gas 3 kilo ke 12 kilo yang gue ceritakan tadi. Sebetulnya mereka pun kalau ada pekerjaan lain yang memang lebih baik lah dari yang dia kerjakan sekarang. Mungkin mereka pun Terima ya. nggak mau kerja seperti ini. Gue ya Nabrak aturan lah ya. nabrak aturan. Karena kebutuhan, Bor. Iya benar-benar bro. Gitu. Ada nggak apa ya himbauan buat teman-teman yang masih di lapangan? Ya, himbauan buat teman-teman di lapangan yang masih pada berjalan, kan gitu. Ya gue bilang tadi mereka itu bukan penjahat, karena kebutuhan. Ya. Kalau bisa, gitu. Kalau bisa. Kalau memang udah ketemu yang lebih baik, ya sudah. Stop ya. Karena tetap berurusan dengan aparat, Bro. Aturan hukum. Aturan hukum. Kecuali pemerintah melegalkan, Bro. Gitu. Wah enak banget, Bro, kalau dilegalkan tuh, Bro. Iya, tapi nggak mungkin bro. Cuman kagak mungkin, Iya. Bro. Ini gue seneng banget ya. Kita walau sedikit kita bincang-bincang ngobrol. Lu datang kemari udah. Lu menceritakan hikmah juga di perjalanan lu. Iya. Semoga ke depan kita semua bisa lebih baik ya, bro ya. Amin, amin, Bangsa Bro. kita Siap. ekonomi naik lagi semuanya. Amin, amin. Ya usaha itu nggak mesti di situ aja. Seperti itu. Gue yakin sih akan ketemu yang lebih baik lagi. Sekalipun tuh penghasilannya besar, tapi hati nggak tenang, pikiran nggak tenang. Buat apa ya? Buat apa juga. Tapi sekali lagi gue tekankan, mereka itu bukan penjahat. Mereka itu karena kebutuhan dan tidak ada yang dirugikan. Yang mereka tabrak adalah aturan pemerintah tentang hak cipta. Itu aja, Bro. Bagus, oke. Karena masyarakat nggak kekurangan gas 3 kilo. Mereka pun akan berhenti produksi kalau gas ini sulit. Dia ngalah, berhenti. Nuraninya lah ya. Nurani. Seperti itu, Bro. Oke, bro. Ini terima kasih banyak ya. Siap. Sekian hikmah yang bisa kita tangkap dari Sohib kita yang datang kemari. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jangan menabrak aturan pemerintah. Tetap mencari hal yang faedah, pekerjaan yang baik ya. Yang baik dan halal. Mudah-mudahan pemerintah membukakan lowongan pekerjaan, Bos. Nah, buat kita-kita kan? nih, buat teman-teman semuanya. Teman-teman semua. Ya. Jangan cuma ditangkepin doang, Bor. Sediain juga pekerjaannya, Bor, ya kan? Pasti. Mudah-mudahan ada yang nonton nih, bro. Hah? Dari pemerintah. Jangan ditangkepin doang. Oh iya. Ditangkepin doang di penjara. Nggak dikasih solusi, Bor. Kasih kesempatan anak bangsa. Nah, Buat kreatif lagi, tapi jangan kreatif ngegas aja, Bor. Jangan, Bor. Iya. ya bahasanya
tani lah atau apalah, kasih lahan, kasih ladang, Kasih kasih modal. buat bikin tabung lagi ya. Iya. Beduk ya kan. Oke, sekian dulu cerita-cerita kecil nih dari pengalaman teman kita Irul. Semoga bermanfaat buat pemirsa TV Kami Podcast. Sampai jumpa di cerita yang lain. Tetap tonton, subscribe, klik like and comment.